Suatu ketika, Nabi Ibrahim sedang mengunjungi keluarga anaknya, Ismail. Tetapi istrinya tidak tahu kalau beliau itu adalah bapak mertuanya. Nabi Ibrahim lalu menanyakan keadaannya. Istri Ismail menjawab kalau hidupnya senantiasa serba susah dan hanya memiliki sedikit harta. Selain itu, dia tak pernah memuji dan bersyukur kepada Allah. Nabi Ibrahim pun pergi seraya menitipkan amanah kepadanya untuk suaminya agar Ismail mengganti pintu rumahnya. Saat menerima pesan tersebut, Nabi Ismail segera paham maksud dari ayahnya. Dia adalah seorang nabi dan putra seorang nabi. Ismail menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita dari suku Jurhum juga. Kali ini, umur pernikahan mereka bertahan lama dan penuh berkah. Pada kunjungan Ibrahim berikutnya, dia menanyakan keadaan istri anaknya Ismail. Menantunya itu menjawab kalau dia selalu bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan dan atas segala keadaan yang dilalui, baik itu manis ataupun pahit. Nabi Ibrahim mengucapkan selamat kepadanya dan memintanya untuk menyampaikan pesan pada suaminya untuk mengukuhkan pintu rumahnya. Terdapat dua peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Kedua peristiwa ini memiliki dampak luar biasa terhadap persiapan arena dakwah Islam. Pertama, peristiwa kurbannya Nabi Ismail ketika beliau masih kecil. Kedua, pembangunan Ka'bah. Dua hal ini semakin menegaskan bahwa keberadaan Ismail dan ibunya di tengah padang pasir merupakan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bervisi jauh ke depan. Akal manusia tidak dapat memikirkannya saat hal tersebut terjadi. Namun, ia adalah bagian dari rencana besar yang mulai tersingkap setelah beberapa kurun waktu berlalu. Berbagai momen dan peristiwa yang terjadi saling melengkapi, menghasilkan akibat yang saling bertautan. Manusia mengira bahwa hanya mereka sajalah yang membuat sejarah. Kisah kurban berawal dari mimpi Ibrahim yang sedang menyembelih buah hatinya Ismail. Padahal, dia adalah anak semata wayangnya. Karena Ibrahim adalah seorang nabi dan bukanlah manusia biasa, beliau memahami hal tersebut merupakan perintah Allah. Sebab mimpi para nabi selalu benar, sebagaimana mimpi sebelumnya ketika Allah memerintahkannya untuk meninggalkan anaknya di tengah gurun pasir. Berkurban merupakan tradisi lama yang telah ada turun-temurun semenjak zaman Nabi Adam. Saat Qabil dan Habil diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu kepada Allah, di mana kemudian Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Kisah Qabil dan Habil bertutur. Saat itu adalah awal mula dari sejarah perjalanan manusia di bumi. Karena jumlah manusia yang sangat terbatas, Allah mewajibkan pernikahan dengan saudara yang bukan kembarannya. Ketika itu manusia lahir selalu kembar, lelaki dan perempuan, dengan hikmah untuk membangun peradaban di dunia. Namun ternyata Qabil menginginkan calon istri Habil, hingga membuat keduanya berselisih. Untuk mengakhiri perselisihan, Nabi Adam meminta mereka berdua untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Sebagai tanda diterimanya kurban, nantinya kurban tersebut akan dilalap api dari langit. Siapa yang kurbannya diterima Allah, maka dialah pemenangnya.